Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Kenapa? Kalau saya mengerti, ya, saya sudah kenyang dengan ini. Saya mengerti bahwa tujuannya bukan Ba'alawi, tapi tujuannya, tidak mau nyebut habaib, nyebut Ba'alawi sekarang ini, ya, itu yang membawa agama Islam di Indonesia. Adik-adik mesti ngerti itu. Wali Songo apa itu, ya, itu keturunan Ba'alawi dari jalur Ba'alawinya mau dakwah ke Indonesia itu lewat India, lalu berdakwah di sini. Makanya kelihatannya seperti tidak seperti langsung yang dari Hadramut ke sini. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, siap. Langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam. Itu orang-orang yang dari Yaman. Mengalami disharmoni sekarang ini, disharmoni sosial. Bisa-bisa nanti seperti, tidak mustahil seperti Ambon yang bunuh-bunuhan itu antar agama, karena yang dimunculkan ini sara, kebencian antar suku, ya. Sekarang ini sudah dimunculkan, sudah jangan percaya sama ulama dari Yaman, itu asing, ulama pribumi saja. Mulai kapan ini dimunculkan? Di Indonesia ini tidak ada yang pribumi, sudah melebur jadi NKRI. Kalau masih bicara pribumi, tidak perlu lagi NKRI. Para perintis bangsa ini sudah melebur semua, itu nggak ada. Itu istilahnya Belanda, terjemahan dari inlander, untuk memisahkan orang-orang lokal itu dengan penjajah, buat garis gitu. Sekarang kalau ini pribumi dimunculkan, problem siapa yang pribumi di Indonesia ini? Coba siapa yang ngaku pribumi? Jawa akan protes orang-orang Sumatera. Loh, kok enak kamu yang Jawa mau jadi pribumi? Enggak kah? Pisah saja Sumatera sendiri. Sumatera sendiri problem. Sumatera itu ada orang Aceh yang tidak sama adat istiadat bahkan agamanya dengan orang Batak misalnya. Ada orang Padang, ada orang Palembang, ada ini sudah beda-beda lagi. Kok bicara sekarang ini bicara pribumi, tidak ada itu bicara pribumi. Belum lagi kita bicara ke Makassar. Makassar loh, kok enak banget nih Sumatera sama Jawa bilang pribumi. Kami ini juga pribumi. Ya kalau gitu bikin pribumi sendiri-sendiri. Belum lagi kita bicara Papua. Orang yang warna kulitnya beda, rambutnya beda, makanannya beda, kita makan nasi sana makan sagu, adatnya beda, agamanya beda, semuanya beda seperti orang di alam lain. Apa mau kita masukkan pribumi hanya karena ulama Yaman datang ke Indonesia? Ini fitnah besar sekarang ini yang terjadi. Kenapa? Kalau saya mengerti, ya, saya sudah kenyang dengan ini. Saya mengerti bahwa tujuannya bukan Ba'alawi, tapi tujuannya, tidak mau nyebut habaib, nyebut Ba'alawi sekarang ini, ya, itu yang membawa agama Islam di Indonesia. Adik-adik mesti ngerti itu. Wali Songo apa itu, ya, itu keturunan Ba'alawi dari jalur Ba'alawinya mau dakwah ke Indonesia itu lewat India, lalu berdakwah di sini. Makanya kelihatannya seperti tidak seperti langsung yang dari Hadramut ke sini. Ya, ini ada mahasiswa saya, ahli filologi. Ahli filologi itu ahli manuskrip. Kemarin ini diundang, dibiayai sama Qatar untuk meneliti manuskrip-manuskrip yang dibeli oleh pemerintahan Qatar. Qatar kan kaya sekarang. Jangankan manuskrip ya, sepak bola dunia juga diundang di negeri yang kecil itu. Jadi uangnya banyak. Diundang, namanya Fathur Rahman. Dia ahli, sekarang S3 dia ahli manuskrip, ahli filologi. Diundang di Qatar dalam seminar di sana, diundang
1 bulan lebih, hampir 40 hari, dibiayai penuh pemerintahan sana. Itu ditemukan kalau Cina itu ada jalur sutra perdagangan, kalau VOC itu ada jalur perdagangan VOC, tapi ada sekarang itu jalur rempah. Mengapa duat ilallah, dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Pak Alawi. Di Sumatera ada Barus, ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Pak Alwi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa oleh dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garmatan, dai Papua itu. Itu bekas-bekas jejak-jejak dakwanya Habaib itu ada. Pak Alwi sekarang disebut Pak Alwi itu ada. Habaib itu ada. Pak Alwi sekarang disebut Pak Alwi itu ada. Sulawesi Selatan, Al Khairat, guru tua yang punya 480 Al-Dufri itu, yang punya 480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu? Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate, itu Pak Alwi semua. Nah, inilah hari-hari di mana kita berada sekarang. Fitnah itu diadu domba, Pak Alwi dengan Kiai, Kiai dengan Kak Kiai, Pak Alwi dengan Pak Alwi, dan lain sebagainya, sehingga jadi seperti sekarang ini yang kita lihat. Zaman fitnah seperti sekarang. Ini sekarang kalau saya lihat, saya ini dulu jurnalis ya di Tempo ya, jadi paham betul tentang ilmu komunikasi dan jurnalisme itu. Saya memang nggak lama di Tempo itu, cuma 11 tahun. Ya betul, 11 tahun. Saya angkatannya Dahlan Iskan yang pernah jadi menteri BUMN itu, dari Surabaya dulu. Jadi saya mengerti masalah ini. Sekarang tuh ada kebenaran baru dengan tanda petik. Itu mengadopsi kebenaran baru itu dari penasehat militernya Nazi, Hitler. Dia punya penasehat namanya Goebbels. Goebbels itu mampu memenangkan peperangan Nazi itu bukan karena senjatanya hebat atau banyak, karena Goebbels ini punya otak yang licik dan tulas dan faktual. Fakta seperti itu tidak dimunculkan, yang akan menang adalah dusta yang disusun menjadi kebenaran baru. Oleh karena itulah maka Gatar itu berkepentingan untuk melakukan penelitian. Ada jalur rempah. Jalur rempah itulah menyebarnya, bukan untuk berdagang Pak Alwi itu, tapi untuk menyebarkan agama Islam, disebut sebagai jalur rempah, supaya rempah-rempah itu tidak dikuasai oleh VOC. Nanti dalam hari-hari yang akan datang kan ada bukunya nanti itu. Siapa dibalik daripada apa namanya jalur rempah di Nusantara dan Asia Tenggara itu. Itu sedang diteliti sekarang. Bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala. Ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Masya Allah. Setelah itu bergerak lagi, ya, ke wilayah Hijaz. Ya. Itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid,
para syarif diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda, ya, lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, ya, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II, ya. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Beliau kalah, ditangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri, ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Said Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal itu. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata, ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat, ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah, ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz, ya. Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman, ya, itu belakangan, gak melok perang, ya. Siap. Langsung datang di sini, ya. Itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam, itu orang-orang yang dari Yaman, ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz, ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Alaidrus, Asegaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang itu makam keramat, makam situ nih, makam Mbah Saji, Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Said Abdul Qadir dan Said Abdul Rohim, pengikuti Diponegoro yang melarikan diri. Ternyata nama itu ada semua catatan itu. Jadi saya kira itu yang perlu diteliti. Tapi lagi-lagi kita perlu cek, ya, seberapa tua usia ini, ya. Bisa saja lebih tua, ya. Tapi yang jelas beliau orang Hijaz,
Ya, karena nama yang terpampang di itu tidak ada nama marga. Jadi cirinya orang Hijaz itu tidak menggunakan nama marga. Kenapa? Rasulullah sudah menghapuskan nama marga mulai zaman dulu. Karena itu tidak ada yang menggunakan nama marga. Ya, itu sebabnya kalau orang masih punya nama marga berarti bukan wong Hijaz, bukan wong Mekah Madinah sana, pasti wong luar. Tidak tahu wong Libanon, tidak tahu wong Yaman, tidak tahu wong ini, pasti masih ada nama marganya. Nah itu, ya. Nah itu sebabnya kiai-kiai di Indonesia itu bergurunya kepada Sayyid dari Hijaz, ya. Salah satunya siapa? Sayyid Maliki Al-Hasani, itu orang Hijaz, ya, orang Mekah sana. Ya, jadi itu di situ latar belakangnya. Nah, jadi ada beberapa gelombang nanti kedatangan orang-orang Arab, termasuk Cino. Ya. Cino itu yang datang di sini mulai zaman Mojopahit, zaman Singosari, itu Muslim semua, nggak ada. Ya. Nanti baru tahun 1720 VOC mendatangkan Cino agama Konghucu. Ya, itu baru belakangan zaman VOC. Ya, aslinya Cino Muslim semua. Ketika orang Indonesia masih belum Islam, Cino masih Islam dulu. Ya, jadi itu awal-awal. Ya. Nanti orang-orang Cina Konghucu itu yang disebut orang-orang Hokkien. Ya. Nanti kira-kira tahun 1864 datang lagi orang Cina Hakka, ya, gelombang berikutnya, yaitu wong Cina sing agamane Kristen, yaitu belakangan. Secara bagus nih guys. Karena dianggap orang baru dan agamane Kristen, orang-orang Cina Hokkien ini gak seneng. Ya, orang Cina kok agamane Kristen. Karena itu mereka memberi sebutan orang-orang Cina Hakka ini dengan sebutan orang asing, wong asing atau tamu baru, ya, orang baru, wong asing. Nah, basa Hokkien, orang asing atau tamu baru, ya, tamu dari luar, itu basa Hokkien ini Sinhe. Wong Jawa gak bisa ngomong Sinhe, Singke, ya, itu bedanya. Ya, Cina sing agama Kristen itu disebut Sinhe atau Singke. Ya, nah itu gelombang kedatangan orang-orang Cina di sini, sama seperti Arab, gelombang-gelombang. Ya, tadi tetap aja orang-orang di Nusantara ini mulai zaman kuno ya penguasa ini tetap pribumi, ya. Baru belakangan aja pribumi ini rotok gak kuasa, ya. Kerja di mana-mana hanya sebagai TKI. Ya, tadi buruh loh, ya, padahal dulu enggak. Ya, penguasa di berbagai negara dunia itu biasanya wong Jawa. Ya, wong Jawa itu dalam sejarah pernah mendirikan kerajaan Angkor di Kamboja. Ya, sampai sekarang rojo-rojo Kamboja itu turunan Jayawarman kedua wong Jawa. Ya. Di Thailand itu juga begitu. Kerajaan itu didirikan orang dari Suwarnabhumi Sumatera. Kan itu dinastinya Suwarnabhumi. Nanti di situ. Nanti di wilayah Madagaskar di Afrika Timur itu juga ada pulau besar namanya Madagaskar, negara Madagaskar. Itu penduduknya bukan negro tapi wong kulitnya coklat. Ya. Kalau bicara bahasa Madagaskar itu banyak kosakata Jawa. Dan semua wong Madagaskar ngaku kita ini keturunan Jawa, cuma tidak tahu Jawa sebelah mana. Oke. Sampai sekarang saya punya kamus kecil Madagaskar Indonesia. Ternyata kosakata Jawa, Jawa kuno itu hitung-hitungan, esa,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 lha padahal Madagaskar Jawa iki. Jawa guys, keren dulu. Sampai nanti ke apa, orang Maori di Selandia Baru ya itu bahasa Jawa ini wakai, termasuk orang Hawaii, orang Fiji itu kosakata Jawanya banyak. Jadi Jawa itu dulu nyebar kemana-mana ya. Nah, sekarang tetap aja kebiasaan nyebar ke berbagai negara itu tetap cuma statusnya mudun. Sekarang jadi TKI. Kalau dulu penguasa, sekarang jadi TKI.